Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Anak-anakku yang saya banggakan pada hari ini, saya akan membuat tutorial terkait dengan soal praktek PAS untuk mata pelajaran DPPLG. Adapun bentuk soalnya seperti berikut. Jadi sesuai apa yang telah kita pelajari yaitu di mata pelajaran PPLG 4. Di sini ada petunjuk soal bahwa dalam sebuah perusahaan pasti tidak terlepas yang namanya dengan penggajian karyawan. Nah, gaji biasanya identik dengan honor, uang yang diterima sebagai upah yang dikerjakan selama 1 bulan bekerja. Nah, dari soal di atas, maka buatlah program untuk menghitung gaji karyawan ya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, nanti akan saya share tutorial linknya ya. Kemudian apa yang perlu dibuat? Yang kedua adalah kalian semua harus membuat format data gaji karyawan di Excel seperti ini ya. Jadi sini ada nomor, nama karyawan, jabatan, kemudian jumlah hari kerja, gaji pokok sampai ke berapa gaji bersih yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Kemudian total gaji nanti diisi dengan rumus yang ada di sini. Kemudian transport uang atau uang transport, uang makan, dan total gaji secara keseluruhan. Nah, masing-masing rumusnya berbeda. Contoh untuk total gaji pokok di sini adalah jumlah hari kerja ini D2 ya, kemudian dikali gaji pokok per hari. Gaji pokok per hari E2. Nanti di sini rumusnya D2 dikali E2 ya, seperti itu. Kemudian di sini rumusnya pun sama untuk uang transport. Ini yang kedua. Di sini adalah jumlah hari kerja dikali transport per hari. Simpan di sini. Begitupun dengan uang makan, jumlah hari kerja dikali uang makan, simpan di sini. Terakhir, total secara keseluruhan ini ditambah-tambahkan. Ingat, bukan dikali, ditambahkan. Yaitu total gaji pokok ditambah total uang transport ditambah total uang makan. Jadi ini ditambah ini ditambah ini. Jadi H2 dikali I2 H2 ditambah I2 ditambah J2, simpan di sini. Nah, di sini ada kasbon. Kasbon itu biasanya mengurangi dari total gaji ya. Nah, makanya kalau kasbon itu biasanya mengurangi, jadi total gaji dikurangi kasbon, sehingga rumus gaji bersih di sini adalah total gaji di sini dikurangi kasbon, sehingga hasilnya nampak seperti berikut ini. Nah, ini ya setelahnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat di Excel untuk tampilan seperti ini? Ya, kita buka aja Excel ya seperti biasa, file new, kemudian blank workbook. Nah, di sini saya mengingatkan bahwa ada beberapa yang perlu dirubah atau diganti atau diedit. Pertama ini sheetnya rubah dengan cara klik kanan rename atau double klik saja ya. Nah, namanya data gaji. Itu yang pertama kali dirubah. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan bahwa di sini kita bisa digeser ya, itu biasa. Ini pun sama bisa digeser kalau misalkan nanti suatu saat datanya panjang, nah kita bisa menggeser ataupun memulihkan kemana. Nah, cara membuat data di Excel seperti ini, kita simpan di A1 untuk membuat judul dulu ya, ke sini. Misalnya kita membuat di sini nomor gitu kan ya, nama karyawan. Nah, seperti ini. Kalau dia offset bisa kita tarik ke sini, karyawan, kemudian jabatan, dan seterusnya ke bawah ya, sampai membuat format seperti ini. Nah, ya format sampai samping. Nah, ini usahakan datanya ada 10 bawah. Kemudian ini lihat gajinya, ada yang seharinya 500.000, ada yang 310.000 sampai 125.000. Ini transportnya ada 20.000, uang makannya 30.000. Jadi kalau saya zoom, yang takutnya nolnya terlalu banyak kemudian ya. Jadi idealnya gaji itu kalau manajer ya 500.000 per hari, 350, 250,
terus sampai 125.000. Ini transportnya sehari 20.000, terakhir 10.000. Kalau ini uang makan ya 300.000, 300.000 sampai 30.000 ini sampai 20.000. Nah, dari rumus ini kalian kalau misalkan ini Pak, kenapa bisa dua baris ini? Nah, ini asalnya seperti ini sebetulnya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa merubahnya seperti ini. Jadi simpan kursor di baris 1. Nah, kalian bisa mengklik yang namanya wrap text. Jadi fungsi wrap text ini adalah untuk supaya ketika ada judul yang terlalu panjang, kita bisa narik ini ya ke bawah. Nah, kemudian bisa narik ini sehingga dia akan posisinya ke bawah ya seperti ini. Nah, ini untuk permudah yang seperti ini. Oke, next selanjutnya bagaimana cara membuat rumus. Nah, kita ingat bahwa rumus tadi adalah ya. Untuk total gaji ini rumusnya adalah jumlah hari kerja dikali gaji pokok. Jumlah hari kerja dikali gaji pokok. Sehingga kita buatkan rumus D2 dikali E2 sama dengan D2 kan ya dikali E2. Itu pakai bintang ya. Nah, enter. Sip. Mendapatkan gaji 12 juta. Tinggal ini tarik ke bawah. Oke, next selanjutnya total uang transport sama di sini. Jumlah hari kerja dikali transport per hari. Berarti jumlah hari kerja D2 dikali transport per hari F2 sama dengan D2 dikali F2. Enter. Oke, mendapatkan transport per bulannya 480.000. Tarik ke bawah. Sama halnya dengan total uang makan. Di sini uang makan adalah rumusnya jumlah hari kerja dikali uang makan. Berarti sama dengan jumlah hari kerja D2 dikali uang makan G2. Oke, enter ke bawah. Next selanjutnya adalah membuat total gaji karyawan secara keseluruhan. Di sini rumusnya adalah total gaji pokok ditambah total uang transport ditambah uang makan. Total gaji pokok H2 ditambah uang transport I2 ditambah J2. Jadi sama dengan rumusnya H2 ditambah I2 ditambah J2. Enter. Ini total diterima 13.200.000. Tarik ke bawah. Oke. Next selanjutnya gaji bersih. Karena ada kasbon si karyawan ini, maka rumusnya adalah total gaji bersih keseluruhan dikurangi kasbon. Jadi ini dikurangi ini. Berarti K2 sama dengan K2 dikurangi L2. Nah, sehingga gaji bersihnya adalah 12.200.000. Kenapa? Karena dia pinjam uang dulu ke perusahaan ya. Nah, kemudian gaji secara keseluruhan ini dikurangi 1 juta ya hasilnya 12.200.000. Tarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan format yang sesuai dengan soal. Ya, di sini ya. Oke. Di sini meskipun 0 silakan masukkan mau berapa kasbonnya ya. Kalau saya masukin kasbonnya di sini ada yang contoh ya, menambah kasbon, dia akan otomatis rubah ke bawahnya. Seperti itu. Oke ya. Selesai yang pertama, kemudian jangan lupa simpan file, save ya. Kalau saya save as karena sudah dibuatkan format file di awal, save, kemudian simpannya di data masing-masing. Saya menyimpan di data misalnya data DPPLG 3, namanya data gaji karyawan, kemudian save. Langkah pertama selesai ya, jangan lupa di close dulu ketika sudah selesai, di close. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat format struk gajinya. Ini selesai. Kalau sudah sampai sini saya kasih nilai 75 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah slip gaji karyawan. Kita membuat ini di Microsoft Office Word. Ya, caranya simple. Kalian nanti buka aja
Microsoft Office Word-nya, tinggal klik blank dokumen. Selanjutnya tinggal bisa ketikkan slip atau struk gaji karyawan. Nah, karyawan. Boleh nama PT-nya PT apa, Kusmi Jaya misalnya ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Di sini tabelnya kita lihat dulu ada berapa ya? Ini datanya 12, 13, 14 baris, 1 2 3 4 5 kolom. Buat 14 baris 5 kolom. Berarti di sini insert table ya, kemudian insert table. Kalau pakai ini kita nggak cukup karena dia hanya berapa ya? 8 insert table. Nah, di sini kolomnya sudah betul 5, barisnya 14. Oke. Jadi seperti ini formatnya. Kemudian kita atur. Atur seperti ini kurang lebih. Ini buat titik 2 artinya bisa diperkecil. Nah, ini tinggal ditarik saja. Oke, kalau sudah seperti ini boleh ditarik ke tengah-tengah ini ya, atau hurufnya mau dipertebal silakan, bisa diatur di bold atau dikasih warna apa ya, seperti itu. Nah, sorry, berarti ini harus di tengah-tengah posisinya ya, maaf. Oke, tapi nggak apa-apa, seperti ini kurang lebih. Oke, next selanjutnya setelah formatnya seperti ini, silakan ketikkan di sini nomor, ketikkan ya. Soal itu adalah nomor, keterangan, rincian gaji dan total. Nomor, oke ya, keterangan gaji, nomor, keterangan. Oke, ini titik 2 ya, jangan dikosongin aja, jangan diapa-apain. Kemudian rincian gaji dan total. Sini ada rincian gaji dan total. Oke, rincian gaji. Oke, dan total. Nanti silakan ke bawahnya bisa diketikkan ya, di 2 dan sebagainya, sehingga menghasilkan format seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini boleh dikosongkan dulu aja nggak apa-apa. Ini nggak apa ya. Oke. Misal gajiannya tanggal 1 Desember. Nah, bagaimana cara mengisi ini supaya data yang 10 tadi, data karyawan tadi bisa masuk ke sini. Jadi kita buat satu format tapi untuk semua karyawan ya. Nah, makanya di sini di soal bahwa ini sudah kita selesai. Nah, tahap sampai ini nilainya 90 ya. 90. Nanti ada format seperti ini. Nah, ini yang hasil dari mail merge. Nah, ini adalah fungsi mail merge untuk membuat data karyawan secara keseluruhan. Meskipun datanya satu, tapi nanti kita bisa mengklik tombol next atau last atau tombol yang lain supaya kita bisa mencetak sekali satu kali cetak itu 10 halaman. Bagaimana cara supaya data ini bisa masuk dari Excel ke Word? Itu ada langkah-langkahnya menggunakan mail merge. Nah, bagaimana caranya? Oke, dari format yang sudah ada seperti ini, seperti ini, atau misalnya format yang ini ya, yang belum ada ini. Nah, oke. Boleh saya ini copy paste ya, biar agak cepat. Saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, langkah pertama untuk membuat mailing adalah klik di sini data awal ya, data awal. Oke, ini bisa disimpan di sini data awal. Klik menu mailing ya, kemudian klik menu start mailing, start mail merge, kemudian step by step. Langkah pertama kita tinggal next saja ya. Langkah kedua kita tinggal next saja. Langkah ketiga baru kita klik browse. Nah, kalian silakan cari data Excel yang tadi. Saya tadi nyimpan di DPPLG 3. Sini ya, sorry, di data DPPLG 3. Oke. Oke, atau saya tadi sudah menyimpan di data marhas di bahan pembelajaran di DPPLG di mail merge. Nah, ini saya data simpan di sini. Saya klik data mail merge-nya atau data gaji karyawan yang tadi ya. Oke.
kelihatan sudah ada datanya, open. Nah, di sini tinggal dipilih aja, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada data lengkap semuanya dengan rumus-rumusnya. Yang dicentang ini artinya dia sudah bisa digunakan untuk dicetak. Ya, oke. Nah, di sini tinggal di next sampai step kelima. Nah, selesai. Tinggal kita masukkan file-filenya. Pertama nama karyawan, masuk ya, Dadan. Kemudian masukin lagi jabatan, masukkan lagi jumlah hari kerja ya. Kemudian masukin lagi gaji pokok. Sini udah ada. Masukin lagi transport. Masukin lagi uang makan. Oke, baru di sini totalnya. Total gaji pokok, baru total uang makan, uang transport, kemudian uang makan, baru di sini total keseluruhan. Total keseluruhan. Nah, dia kan kasbon. Di sini masukin kasbonnya berapa. Baru dia menerima gajinya seperti berapa. Oke. Sampai sini kita tinggal mengecek datanya ada berapa. Nah, ada di DIN ya, di mailing ya, ingat. Ada sebagainya lengkap. Nah, sampai datanya ada 10 terakhir ini ya. Nah, sampai ini kemudian simpan file, save, simpannya di data masing-masing kembali. Ya, saya simpan di data DDPPLG, bahan pembelajaran DPPLG. Namanya slip gaji karyawan. Kemudian di save. Selesai tugasnya. Sampai sini nilainya 100 ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat bisa mengerjakan sesuai dengan apa dari instruksi yang ada di soal. Tidak boleh copy paste. Yakinkan kalian bisa sendiri, kemudian kerjakan sendiri dan usahakan tidak melihat, tidak mengcopy data dari orang lain ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nanti data dikirim menggunakan ke link Google Drive Pak Kusmedia yang akan nanti di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.